menyakawa sampai na 4 nih. Jadi kekanakan kita Pak Ibu diajak, dididik pelan-pelan, apalagi nya sudah menginjak dewasa. Nah sekarang akan belum jelaskan kembali untuk menjawab semua ini Pak Bu, hingga kita bisa pada tahap wahdatul af'al, asalnya perbuatannya Allah. Yang kita perlu kenali dulu apa? Bahwa siapa yang dia ingin mengenal diri sebenarnya, siapa yang dia ingin tahu diri sejatinya. Nah, diri kita sejati ini siapa? Diri sejati itu artinya diri sebenarnya. Kita ini sudah kehilangan jati diri, artinya tidak kenal lagi diri kita sesungguhnya. Untuk bisa mengenal diri kita sejatinya, diri kita sebenarnya, diri kita yang sesungguhnya, haruslah kita mengenal dulu rahasia Nur Muhammad. Karena melalui Nur Muhammad inilah kita bakal mengenal sebenar-benar di diri. Jadi mun kada melalui rahasia Nur Muhammad, kita kada tahu diri, kada bakalan tahu. Ayo, tadi Burdah sudah dibaca. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu, qaumun niyamun tasalu anhu bil hulumi. Bagaimana engkau bisa tahu hakikat Muhammad, rahasia Nur Muhammad, sedangkan kita terbuai oleh lamunan tidur? Artinya tak pandang lahir, tak pandang zahir, tak pandang nang nampak haja, kada tahu hakikat pada yang nampak, kada tahu hakikat di balik yang nampak, kada tahu rahasia yang ada padanya. Kayak pandang tahu hakikat. Nah, Bapak Ibu, biar dulu ulun beinjak di sini supaya tahu semua. Kada rame kalau mau naik langsung, bagagamatan dulu dibukakan. Hah? Mau langsung apa ini ya? Inya kan mau langsung dibuka, ada rame bagagamatan ilmu. Jadi Pak Bu, ilmu batin sebutannya, ilmu hakikat juga sebutannya, ilmu rohani juga sebutannya. Ilmu tasawuf, kenapa dikatakan ilmu rohani? Karena dia akan mengenal nanti hakikat ruh sebenarnya. Siapa yang kada tahu perkara ruh, maka nantinya jasad akan berpisah daripadanya. Bila dia masuk kubur, jasadnya hancur. Maulah kada belajar ilmu hakikat. Jadi siapa yang kada mau belajar ilmu hakikat, apalagi memandangkan salah dan sesat, itu bakalan terpisah ruh dan jasadnya. Akhirnya hancur. Siapa aja. Yang kedua, dia juga dikatakan Pak Ibu ilmu rohani, karena ini nantinya yang akan menyampaikan kita akan keberadaan diri kita sebenarnya. Siapa yang kada kenal diri, sasat rohnya bila masuk ke liang kubur. Dia juga dibilang ilmu tasawuf. Kenapa? Karena ini yang nantinya bakal membersihkan hatinya. Siapa yang kada mau belajar tasawuf, selamanya hatinya kada mau bersih. Jelaskan. Bila orang kada mau belajar tasawuf, berartinya kada hendak hatinya bersih. Bagaimana dia bisa bertemu Tuhan? Yang bisa diterima Tuhan illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati nang salim aja. Nah, untuk nang bangaran salim, ngarannya barang dulu. Artinya hati yang bersih.
Bila kada mau belajar ilmu rohani, ilmu batin, kenapa disebut juga ilmu batin? Inilah jalan kita untuk bertemu Tuhan melalui rahasia diri kita. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Mau di diri kada pinanduyo. Nah, ini semua ini sebutannya. Nah, jadi ulun rangsang dulu pian. Ya, kalau mau dirangsang aja dulu. Ada sana pebacol. Wah, nakal. Ini mau lucu nih kan nang tuh masalahnya. Nah, jadi itu Pak. Nah sekarang kalau tadi kita sudah kenal, untuk mengenal diri sebenarnya melalui rahasia Nur Muhammad. Kenapa? Karena diri kita yang zahir, yakni rupa jasmani, batang tubuh kita ini dikatakan, disebut dari tiada menjadi ada. Kan begitu? Diri kita yang zahir, yang rupa jasmani, yakni batang tubuh kita ini dari tiada menjadi ada. Nah, kalau dari tiada menjadi ada, dari ada dia nanti menjadi tiada lagi. Kalau hendak nangkai itu ya susah, rusak dan binasa. Jadi supaya nyaman, bagaimana memaham diri kita yang zahir, yang dikatakan jasad, dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Maksudnya diri kita yang zahir, rupa jasmani, yakni batang tubuh, sudahlah panah kepada diri kita yang batin. Siapa diri kita yang batin? Yang bernama Muhammad. Nah, batamuan kan? Jadi nang ada nenek, tubuh Muhammad, hati Muhammad, nyawa Muhammad, rahasia Muhammad. Kisah kita ada. Jangan lagi tak pandang gawian kita. Amun masih aja lagi memandang gawian kita pakai gue satu, bahwa pandangan kita yang berbuat, maka hukumnya adalah muhaddas. Setiap perkara muhaddas, amal apapun tidak diterima. Ngarannya gini, muhaddas, rusak, batal. Orang jadi dipadahkan sirik. Kenapa? Jangan bakal cuak sirik. Sirik itu pada hakikatnya apabila kita masih tak pandang pandangan makhluk, diri dan gawian kita, maka hukumnya sirik. Orang sirik itu lagi bagaimana? Dia cuma memandang lahirnya, tidak memandang di balik rahasia pada lahir itu, tidak memandang perkara di balik yang zahir itu, kadang memandang hakikat di balik padanya. Nah, ini yang mengakibatkan kita sirik. Kayak apa gerampian memaham sirik nih? Pokoknya bila ada pandangan makhluk sirik, bila masih gawian seorang sirik, itu nang sirik. Yang kada boleh dua, kada boleh ada dua diri dalam satu wujud. Amun ada dua diri dalam satu wujud, berarti ada gawian yang lain selain Tuhan. Mun ada gawian lain selain Tuhan, nah ini nangarannya sirik. Siriknya digolongkan sirik khofi, sirik nang tersembunyi. Ini nang paling ditakutani Nabi. Biasanya memandang nang sirik bila orang minta kuburan, minta lawan pohon, itu jelas. Nang tak pandang seorang beramal ini, nah ada sirik kok. Nah, bersihkan dulu. Nah, gawian siapa nih? Muhammad. Gawian Muhammad. Sudahlah. Muhammad belum lagi inya ma'rifat.
hang pulang nyaman lah orang ada mengaji. Di Muhammad ini belum lagi adalah kita kepada Muhammad ini baru bab panafilah, ngerti? Panah diri yang zahir kepada diri yang batin yang namanya Muhammad, panah jasad kepada ruh diri yang batin itu ruh ya Muhammad, itu baik gue baru namanya fanafilah. Lenyap kepada Allah. Amun lenyap aja di mapapang kita teh jangan. Nah supaya Muhammad bako kekal, nah di mapa Muhammad pun dia panah kepada zat sifat asma dan afalnya Allah. Nah panahnya Muhammad lawan Allah, inilah bako billah. Jelaskan. Jadi Muhammad pun kadada berisi tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Karena tubuhnya Muhammad akalnya Allah, kenyataan gawian Tuhan. Karena hatinya Muhammad kenyataan asma Allah, kenyataan nama Tuhan. Karena nyawa Muhammad kenyataan sifat Allah, yakni rupa Tuhan. Karena rahasia Muhammad kenyataan zat Allah, yakni diri Tuhan. Muhammad aja berpanah pian kada di mapa. Nah lalu sampai makomnya bohong billah. Jadi lenyapnya kita lawan Muhammad panah billah. Lenyapnya Muhammad lawan billah. Paham tak sederhana? Ayo nyaman kalau bagaimana ini ya dipanasi dulu ya sudah panas apa lo ya Allah mau ayo itu mah gawian siapa sehingga kalau sudah sedemikian rupa Pak Airway segala perbuatan itu tidak lain adalah perbuatannya Allah. Kada ada lain. Kada ada lain. Pian benar nama ngaras. Paku bila masih haja lagi tak itihi tak unting pahala tu gawian pian. Diadakan pahala, fadilat, keistimewaan, keutamaan. Semuanya ini cuman ujian. Ayah yang hafal tabarok, pian kan mengamalkan tabarok. Kita baca tabarok 2 ayat aja, sampai habis para ayat pengajian lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ayat yang kedua nih ya kalian paham, wa huwal ladzi khalaqal hayata wal mauta wal hayata. Tuhan tuh menjadikan mati lawan hidup. Orang berbuat hidup kan? Ya tentu hidup. Tuhan mengadakan ada ini apa? Liyabluwakum, ini jadi ujian. Ayyukum ahsanu amala, supaya menentukan gawian yang mana yang paling bagus. Ayyukum ahsanu amala. Nah, pakai isim tafdil. Siapa yang paling baik gawian kita? Bukanlah orang yang paling baik gawian itu bersesuaian dengan syarat dan rukun. Kalaupun secara zahir, secara syariat, secara fikih, tuntut, ketahui, kenali, orang hendak berwudu, napa syaratnya, napa rukunnya. Kalaupun pian gawi sesuai syarat dan rukun, kada sempurna dan belum baik, karena masih seorang yang berbuat. Paham tak? Jadi nang baik nang itu nampak dasar gawian Tuhan.
ibu nang paling nah ayyukum ahsanu amal. Nabi banyu Nabi wudhu ini siapa? Seberapa takarannya? Kayak apa Nabi membasuh muka? Yuk guru pikir jelaskan itu. Siapa takaran Nabi banyunya nih? Kayak apa cara Nabi membasuh muka? Yuk nyebut. Sekaras-karas pikir nambahin numpuk bayunya. Ada kan kadesah, nampak kadesah, mohon nama kadesah. Ini dalilnya ada deh. Namun gawian Tuhan, ayyukum ahsanu amal, baik. Tetapi tetap kita pelajari pikirnya. Mau lo mau wudhu besumbalik, mau bang wudhu besumbalik. Mencium sin ke sungai. Dalam pikir kalau bila berwudu di dalam banyu itu cuma terhitung satu anggota aja yang dibasuh. Kita tahu udah belajar pikir. Walaupun pakai gue basah beratan tapi biar dalam banyu itu cuma terhitung satu anggota aja yang terbasuh. Mau kada biar ketaping dulu. Ini mau mencium dah ya kenapa sudah mau mandi wajib bujur memencirok tak rasa aja lagi kumbah gak ada. Ya Allah gusuk lagi katanya seberatan dah karena banyak membodoh awal. Jadi ujiannya berarti diadakan pahala. Siapa Pak Ibu yang masih mengharapkan pahala berarti ia merasa yang berbuat. Siapa yang mengharap pahala hukumnya masih sirik tak pandang makhluk yang berbuat. Siapa yang masih memandang pahala, maaf, orang hanya masuk Islam. Sangit tiga lagi orang hanya masuk Islam. Orang mengharap pahala ini orang hanya masuk Islam. Orang hanya masuk Islam tuh dijinakakan dulu hatinya. Kita bab jahat aja dulu. Kalau ada orang yang baru masuk Islam, kalaupun dia kaya, punya banyak harta dan usaha, wajib diberikan zakat yang pertama untuk menjinakkan hatinya supaya dia tahu, oh begini Islam, oh nang kayak ini Islam, tahun kena jangan lagi diberi. Tapi kalau yang kada mampu bari terus menjinakkan hatinya. Pian ini berapa tahun sudah Islam kada jinak-jinak dimumpah. Ya ulun berapa tahun Islam. Makanya dibahas tentang tauhidul af'al. Masya Allah Pak, sampai kapan kita nih hendak bagus? Makanya tuh nah ayat Quran nah amalan biar rutin aja kan lagi Yasin waqi'at tabarak. Nah, ngaranya kita tabarak. Yasin waqi'at tabarak. Nah tuh apa di dalam tabarak? Nih. Ayat yang kedua tadi, Tuhan menjadi yang mati lawan hidup. Ini sekedar ujian. Apa nang diperbuat kalau orang nang hidup tadi? Agar supaya menentukan siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik perbuatannya, kelakuannya. Kayak itu. Nah ujian aja. Paham gak sudah? Jangan lagi. Jadi Pak Ibu amun pian menyatakan betul-betul bahwa afalnya Allah nyata pada batang tubuh. Kenapa? Karena adalah amal zohir, amal zohir yakni amal tubuh, amal jasad, amal awak. Ini sebenarnya apa? Kenyataan gawian nang batin. Sekali lagi, kenyataan gawian yang batin. Siapa nang batin tadi? Muhammad, rupa roh. Yang kada lain kenyataan jat sifat asma dan afalnya Allah. Satu, bila masih memandang kita aja lagi
kada baik gawian kita. Yang kedua, amal zahir, amal tubuh, amal awak kita, perbuatan kita ini sebenarnya apa? Ini bekas daripada gawian nang batin. Di dalam tauhid kan ada, di dalam tauhid alla ta'thira li syai'in minal kainat bi tawhi au bi quwwati. Ada dua itu, ada dua, bukan nanti di dalam sifat 20. Entah, terserah. Kitab kuningnya Kifayatul Awam, bukan. Kitab Melayunya ada dua. Kitab apa? Melayunya mungkin Usman Betawi, Al-Habib Abdullah bin Usman, Al-Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Al-Betawi. Atau kitab yang kedua, yang Melayunya, Kifayatul Mubtadi'in. Pernah belajar kalau terserah nang Melayu tuh ada dua kitab. Nang kitab kuningnya ada satu, nang randa-randa ya. Nang tinggi kada mau jadi menjangkau. Di dalam kitab tauhid katakan bahwa segala sesuatunya tidak memberi bekas, baik dengan kekuatannya atau dengan sifatnya. Kenapa? Nyata lain gawian jahir, nyata lain gawian jasad, nyata lain gawian tubuh, nyata lain gawian awak. Ini bekas gawian nang batin. Hati-hati. Kenapa pian merasa berbangga dengan banyaknya amal? Ayo, kenapa pian merasa himung gembira dengan ibadah pian? Semuanya kada memberi bekas, karena ini bekas daripada gawian yang batin. Nah, sadar-sadar. Udah berapa tahun Islam? Jangan lagi orang mengharap pahala itu orang hanya masuk Islam. Biar aja Quran memadahkan pahalanya ini merangsang hanya masuk Islam. Biar aja hadis memadahkan kelebihannya ini merangsang orang hanya masuk Islam. Biar berapa tahun Islam mulai ini dato. Akai-akai no akai dong kainnya. Jelas jangan lagi. Mana pahala yang sebenarnya? Ru'yatullah itu pahala yang sebenarnya. Ayyukum ahsanu amal, itu yang paling baik amal. Maliati gawian Tuhan, jangan gawian seorang. Ayo banyak kalian beramal seikit kan, nang banyak ada seorang, nang seikit kada seorang juga. Kenapa? Ulun bandingkan, tapi nang sedikit sadarnya juga, nang sedikit bikin jauh jangan juga. Ulun tak ada melemahkan ibadah. Lah, apabila orang tuh beramal beribadah, memandang inya afal Tuhan, gawian Tuhan yang bekasnya pada batang tubuh, artinya nyata tajalinya pada batang tubuh. Sedikitnya beramal bukan menjadi ukuran dan pandangan Tuhan. Kenapa? Karena dibukakan perkenalan dan memandang afal Tuhan itu adalah karunia terbesar. Tuhan bahagia lawan inya. Sekarang sebaliknya, orang nambah amal kada hilang waktu, zikirnya kada lepas mengikuti tasbih. Sampai paget tasbih ayo sankingnya berzikir paget. Tahu lagi paget menunjukkannya kada sah. Paget tasbihnya juga paget. Saatnya beramal tak pandang inya nambah ibadah. Ini dia beramal memang karena Allah, tetapi dia berhadiah lawan Tuhan. Mana hebatnya Tuhan berhadiah lawan hamba, nah hamba berhadiah lawan Tuhan, mana hebat. Pikirakan hasilnya. Pian nih berhadiah lawan orang sugih,
Mana hebatnya orang sugih bahagia lawan nang kita. Namun pian bahagia lawan orang sugihnya. Ada bapak pian memberi tapi sidin kawan nukan nang lebih harap dari tapi nang pian bari ya kan. Tapi amun nang sugih memberi kita tapi bingungnya luar biasa karena kita kan kawan luar tapi itu masalahnya. Ayo sibuknya di situ aja, walaupun amal jahir tetap digawi. Itu nang ayyukum ahsanu amal. Jangan cuma bisa baca tabor dan hafal tabor. Itu satu ayat itu jangan tentang tauhidul af'al, tentang wahdatul af'al, esa perbuatan Tuhan. Oh, jadi jangan lagi ada. Amun pian memandang nyatanya tubuh ini adalah af'alnya Allah. 24 jam namanya ibadah. Ibadah. Jangan kecil hati nang kada tuan guru. Jangan kecil hati. Walaupun pekerjaan kita apa asal nang halal, Tuhan letakkan af'alnya lawan penjahit. Nah, bagi jahitnya Tuhan letakkan af'alnya lawan pegawai. Nah, di kantornya Tuhan letakkan af'alnya lawan polisi, tentara. Nah, disitunya mengambil, memandangnya. Adil kan Tuhan? Adil. Tuhan letakkan af'alnya lawan pedagang. Nah, di dagangan situnya ibadahnya tak paham kan? Tuhan letakkan af'alnya lawan tukang supir. Nah, asal jangan meranjih orang je. Ya kan? Adil. Kalau telah adil kan sudah. Jangan sakit hati. Tuhan mengandalkan posisi kita di mana. Aisanyaannya tuh akal Tuhan, gawian Tuhan. Kada sakit hati. Orang beriman, walau ada masalah, mereka tidak merasa susah. Kenapa? Karena datang dan perginya bukan dari dirinya. Nah, ada jawab kalau angkat tadi, makanya kenal dulu. Nah, tapi mun pian hendak ada masalah tuh ada pak di luar sana tuh mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian. Itu pegadaian. Kita tahu mbahnya tuh sakit kepalanya, oh tak jamin lah. Tak dijamin tuh. Apa menambah masalah? Tahu juga. Maaf lah buat pegadaian. Semboyannya kan ada mengatasi masalah tanpa masalah. Kasihan itu Bang. Nak kawin menyandarkan BPKB. Jujur-jujur itu daripada udah menjuntatnya. Jujur. Ya sudah. Nyatakan ibadah kalau tak dikira biar ibadah ini di mapeger. Di situ ibadah. Itu nangaran ibadah nang itu. Nah itu nang namanya sholat. Ulun berdiri aja sudah. Supaya nang di jauh-jauh tuh ketahuan mengantuk. Belum. Antum semua dengar. Kalau ada guru fikih antum yang membahas, ana sampai besok ada di sini. Segera datang sebelum ana pulang. Kalau ada yang bahas, shollu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu kata Rasul sebagaimana kau lihat aku sholat. Fikih cuman membahas, syariat cuman membahas bagian secara lahiriah. Sholat Nabi dari takbir hingga salam, itu pun biar tidak bisa seperti Nabi. Bagaimana Nabi takbir? Posisi tangan Nabi bagaimana? Jarak kaki Nabi, ranggangnya nang kayak apa? Ada yang tahu? Syariat aja kita kada kaula tahu. Betul kan? Kayak apa posisi awak Nabi? Bungkuk kah? Tegak kayak ini kah? Sedikit aja kah? Berapa jaraknya? Kayak apa mata Nabi saat sembahyang? Di mana letaknya?
kawan pian memahami hadis itu. Tidak mungkin. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Semua ini khabar hadis dan kitab-kitab fikih. Kalau sahabat dulu langsung melihat, betul? Antum satu zaman dengan Nabi, jangan tapi karas ulama fikih lain. Mui-mui nya sama ada tahu juga tuh, sama ada tahu. Sekarang sebenarnya makna hadis ini, sholatlah kamu seperti kau lihat aku sholat. Nabi melaksanakan sholat dua cara. Cara syariat dari takbir hingga salam, itu pun kita kadang melihat secara langsung. Yang kedua cara hakikat. Cara hakikat yang Nabi ambil di mana? Saat Nabi berada di Gua Hira, itu Nabi sholat. Itu cara Nabi sholat melalui hakikat. Lalu kita dibaik khalwat. Itu cara Nabi sholat. Kenapa antum semua cuma memandang takbir hingga salam itu sholat? Tidak. Itu cuma dari gerak syariat. Kalau pian nih paham duduk nih sholat. Cara Nabi yang secara hakikat. Bukankah dikatakan as-sholatu li zikri, sholat itu kan zikir, ingatakan. Ini gawian siapa? Mau pian ingat gawian Tuhan. As-sholatu li zikri. Berjalan kah? Baduduk kah? Barabah kah? Berhiling kah? Hendak dimapa cara? As-sholatu li zikri. Ini sholat hakikat yang kita lihat dari Rasulullah, yang Rasulullah gambarkan saat sidin di Gua Hira. Betul? Jangan cuma tahu ini. Nabi baik suruh buat ini perjalanan. Bila orang aja jangan diherani, tak usahannya sampai kasar, tahannya situ buatnya. Belajar kau diumpati Habibnya sumbayang tinggalannya tangannya. Ya buatnya berpegang dihukum, pantas dihukum. Monolon ya tahannya gitu ya para buatnya. Jalan nak sumbayang silakan dari motornya. Disanggup buatnya mau bati lo. Intinya cuma memaham shollu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah ujar Nabi sebagaimana kau lihat aku sholat. Cuman dari segi zahir, dari takbir hingga salam itu aja 6 tahun. Padahal Nabi juga sholat hakikat. Sholat hakikat inilah yang namanya alladzina hum ala sholatihim daimun, sholat yang kekal. Nang sholat jahir dari takbir hingga salam itu ayatnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mana dalilnya? Duanya ada. Tasarapian nang bawa waktu ya jahir, nang jawab ya hakikat. Tasarah jalan nang mana? Sholat kada kawa ditinggal untungnya sedetik jangan kawan. Namun pian cuma memandang dari takbir hingga salam. Paraya mengadakan pengajian perayaan bagus banyakan. Paraya mengadakan gawian toko jangan lagi dibanyaki, mau nyaki kada usah bayang. Amping itu gawian beneran. Bujurlah, amun memandang cuma itu aja. Nah makanya pandang afalnya Allah. Selama kita memandang afalnya Allah, inilah cara sholat Rasulullah melalui cara hakikat. Ayo, banyak nah hakikat kah banyak syariat kah waktunya sembahyang? Jawab yang jujur. Banyak hakikat kah? Sembahyang nang syariat nah. Waktunya paling 5 menit tuh cepat bener. Bilang kada sok ngecap pelit. Udah ujur juga. Sebab sih bila sembahyang keingatan langganan. Timah pandang bujur sembahyang. Ayo duduk akan bujur-bujur. Jangan munafik diri. Biar mengaji lawan lu jangan terbawa rasa ada nyamannya ada hendak jangan lagi ngaji. Jangan karena memandang mulut nya ada sepam jangan lagi dan belum kada nyambet. Yang jelas
pian kada ahlinya mentuja. Dan pian bukan ahlullah, bukan keluarganya Allah. Orang yang mengenal Tuhan ini diakui keluarganya Allah. Dan jaminannya Allah, bukan ulun yang mengatakan jaminannya Allah. Jadi pian jangan rasa ada nyaman lo ampih aja. Kalau pengangkau di nyaman pokoknya. Kawan guru para bana rumah, rumah lo di Banjar. Ngapain para rumah? Jelaskan. Ini orang mengaji ilmu ini dapat ahlullah, keluarganya Allah. Kalau diakui keluarganya Allah, berarti jaminannya Allah. Lain tuan guru jaminannya. Jadi pian kalau ada tuan guru, kamu jamin pian-pian aja tak memposting sorong. Paham kan? Sedetik pun kadang pernah melalaikan sholat, karena sholat kita mengumpati Nabi secara zahir. Waktu jaga inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin sudah diatur waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah. Tetapi di luar itu alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Jalankan dua sholat nang hakikat, nang daim, nang kekal. Nah, ya, mensumbayang terus apabila makan. Yo, apabila makan bu, apabila menyanyi uang, apabila mendengar apa, banyak, menjarang apa namanya, banyak, apa lagi? Ada sawat ke pasar, ada sawat, harus pegang buai. Inilah yang dikatakan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sudah tenang? Sudah tenang? Nah, nang sudah tenang itu nang bujur ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Guru kita belum bisa menenangkan hati kita walau dijajal pahala, masih khawatir. Terima ada. Ini selamat kada, beruntung ada. Namun gawian Tuhan jaminannya. Ulun umpama di bawah HP, bro perjalanan, sidin jamin makan, sidin jamin bawah ini. Sidin tolong bawa ulun apa dah? Mungkin biar ulun bersama duit. Mana sekitar seduitan dulu. Namun pian pandang nih akalnya Allah Ta'ala, siapa jaminannya? Tuhan. Namun gawian si pian, siapa nang jamin? Jawab seorang. Siapa nang jamin? Ulun di sini nah, begana di rumah Haji Sahid, mungkin Sidin jamin. Kenapa ulun diam di rumah Sidin? Nah, pertama di kios Sidin. Nggih, ulun mulai manjat sama duit. Karena bakal dapat duit. Mendapat juga. Paham kah? Nambahnya karena sedikit. Ayo, bila pian kurang sembahyang sunatnya, nang daimnya kuati, nang wajibnya gawi, jangan baparain. Nah, lu ada menyalurkan yang itu nah. Mungkin nah nang jaburu ini pas bener ya. Sekali dasar pas kolernya. Jangan ulun kan melajari itu. Namun melajari itu ulun biar kada sembahyang. Ulun tahu dulu. Ulun biar. Nah, asal wajibnya. Limbahnya tuh kayak apa lagi? Udah lah, ya kita lanjut. Nih, kita lanjut nih lah. Ini bila kita lanjut, ya sih. Amun kita taruh syarat, lu nang anu daripada akan ampun paninian lanjut pada kancang nih. Kamar ya bisa ditanya. Kita teruskan. Disinilah Pak, kalau
pian sudah memandang bahwa ini af'al Allah, gawian Tuhan yang nyata pada batang tubuh kita. Jangan salah, supaya benar pandangan ini af'al Allah yang nyata pada batang tubuh, supaya benar pandangannya bagaimana? Diri batin memandang gawian batin. Jangan salah, diri batin memandang gawian batin. Kalau cuman pian memandangnya lawan mata, gawian ada tatapai gawian pian. Nah, ulun duduk akan bunyi-bunyi, ulun kada meninggalkan kayak itu aja, duduk akan pulang. Diri batin memandang gawian batin. Kalau diri batin memandang gawian batin, gawian pian kada teitihi lagi. Banyak sedikit kan? Bicara kah? Amun masih dua mata pian nang memandang gawian pian, walau tahu bahwa ini gawian Allah Ta'ala, kada pas. Itu kada pas. Sudah dipadahkan, didudukakan pula. Nyamannya apalagi lah, bagamatan lah. Ayo bagamatan pelan-pelan. Amunnya pian dahulu umah banar lawan gawian sorang, nah babalik hijrah. Ayo bagamatan pian hijrah nih, angkuti tunggal gamatan, tapi salawat. Mungkin habis saja tuh dalam lemari lah. Artinya nang merasa sorang nang berbuah bagagamatan melenyapakannya, menghilangkannya melalui pandangan batin, memandang gawian batin. Ini gawian batin karena diri nang batin begawi. Ya kan? Betul. Hanya aja kamu betul lah. Kurang tahu bahari kan. Munnya kada andika sirik. Ya ulun bacakan riwayat. Seorang wali kutub, yakni Abu Yazid Al-Bustami. Beliau kedatangan seorang temannya beliau. Sidin kedatangan kawan. Nang kawan ni alim, ahli ibadah, masya Allah. Lalu nang kawan memadahkan lawan Abu Yazid Al-Bustami. Siapa ngaran Abu Yazid sebenarnya? Taifur. Abu Yazid ini artinya abahnya si Yazid. Yazid itu ngaran anak Sidin. Ngaran Sidin itu Taifur. Kita kan Taifur. Ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ulun ujar Sidin setiap hari puasa sunat. Bayangkan, tiap hari puasa sunat, bahkan sembahyang malam, sudah menjalani tahajud 30 tahun. Selama 30 tahun tahajud, esok puasa selama 30 tahun. Kenapa kata beliau nang kawan tadi, ulun belum lagi merasa ringan batin, gelisah, belum dapat ketenangan. Lalu dijawab oleh Abu Yazid. Apa jawabannya? Jangankan engkau cuman 30 tahun yang tahajud malam, pagi, siang dan sore baru berbuka puasa, walau engkau 300 tahun tahajud dan puasa esoknya, engkau tidak akan merasakan nyamannya. Kenapa? Karena engkau lebih mementingkan dirimu, serakah terhadap dunia, tidak menolong orang susah, bahkan senang orang dapat kesusahan. Tidak bakal. Ahli ibadah dengar semua ini. Orang-orang kaya dengar yang sembahyang. Semua ini Pak jadi pelajaran bagi orang kaya, orang hukum dunia, orang yang cuma cari kepentingan dirinya sendiri. Walau Sidin kau tahajud lawan puasa, walau 300 tahun kau tidak akan mendapatkan apa-apa, karena ikam Yazid lebih mementingkan dirimu. Andai kata antum
semua ini, mengerti dan tahu jasad Adam ini siapa, niscaya tidak akan mampu kita membiarkan orang sakit, tidak akan mampu kita membiarkan orang yang dalam keberadaan kesusahan, tidak mampu. Mesti ada jiwa ingin menolong, asal ngerti siapa jasad Adam. Biar 300 tahun biar sembah ini ngapa lihat orang susah, orang sakit, orang menderita, orang minta tolong, tega, karena dia tidak mengenal jasad Adam. Siapa sebenarnya dia? Siapa ini? Andai pian tahu Pak, andai pian tahu, tidak mampu pian berbuat begitu. Kalau pian mampu untuk mau berbagi, kadang orang nang bakhil, andai mengenal diri. Amun pian nih mengenal diri, mengaji lewat masih tetap nangka ini dasar bukti kada kenal. Malah ya guru kada minta, ada cuman 3 tahun di sini nah nokal kandarannya belum lagi malah kandaran ada tuh juga di apa buatnya kada ngerti juga nah sakit bareng. Baca riwayat ulun mengatakan ini bukan mengunting, nyata kabel juran pas tawilul apal ceritanya seperti ini, pas nyolong ta'ala pas taruh soalnya nyatur nyolong ta'ala kada skenario nih. Yo sanggup lapian melihat tangan orang. Makanya Rasulullah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kasih sayang. Andai kata ujar Nabi mereka tahu siapa aku, niscaya mereka tidak akan memusuhi aku. Andai mereka tahu. Inya kada tahu lawan Rasulullah. Nah makanya kenali diri melalui apalnya. Segala perbuatan itu hakikatnya adalah perbuatannya Allah. Sekarang begini Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk menyatakan ini perbuatan Tuhan, ulun akan ambil jalan lain supaya banyak jalan. Mana jalan yang pian bisa ambil? Apa? Adalah diri yang batin itu kada lain jiwa atau ruh. Yang kita maksudkan diri yang batin kan sebenar diri yang batin. Diri yang batin itu adalah namanya tadi Muhammad. Dia disebut juga jiwa atau ruh. Ruh ini haknya Allah. Ruh ini haknya Allah. Tentu yang lebih kenal Allah adalah ruh. Jelas? Yang lebih tahu Allah adalah ruh. Yang mendengar seruannya Allah adalah ruh. Pian sembahyang siapa nyuruh? Bila pian satu kata ini kada kau menjawab, fawailul lil musallin. Jangan sampai waktu Allahu akbar, Allahu akbar, tapi tak sembahyang berjamaah. Ulun tanya satu kata ini, pian sembahyang siapa nyuruh? Apa nang ajam Tuhan? Kaum batangannya kaum, tahunnya pulang kaum, siapa nyuruh kaum? Tahu ibu ya, nah tahu ibu. Ulun tanya, yang tua-tua jawab pian sembahyang siapa nyuruh? Inilah jawabannya kita mengenal diri. Sebenar diri adalah diri yang batin, yang namanya Muhammad, yang juga namanya jiwa, yang juga namanya ruh. Ruh ini haknya Allah. Ruh inilah yang mengenal Allah, tahu Allah, mendengar seruannya Allah.
berarti ini roh nang begawi ini nang mandangar nih mumpian pabila-bila. Nah sekarang apa bisa pian yakinkan kalau di masjid dilanggar ada setan? Malah banyak. Kenapa? Dengar, jasad dia berbuat, dia beramal, dia berkelakuan dengan kehendak nafsu. Nafsu itulah kata lain dari setan. Kalau selama ini pian sembahyang, perbuatan jasad kehendak nafsu, setan yang sembahyang, setan. Maaf, dulu tidak menyinggung, nyata. Kalau ruh dia berbuat dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena ruh adalah diri yang batin, karena ruh adalah sebenar diri, karena ruh adalah haknya Allah. Sekarang ruhnya sempurna, jasad, maka pian duduknya ikhlas. La fa'ila bihaqqin illallah. Tidak ada yang berbuat, hanya Allah. Karena yang mendengar seruan Allah hanya ruh, diri yang batin. Ayo tilik, sebelum pian menggawi, tilik dulu nih nafsu kan hakka. Jangan asal mun masih nafsu bawa guring lu nyuruh. Kada berdosa. Dan ulun pertanggungjawabkan. Karena nih subuh mun tilik pian masih lagi nafsu, jangan sembahyang dulu. Biar sembahyang subuh pukul 9 deh pokok. Jadi bingung nang bini. Ini sembahyang duha ke subuh. Takkannya makanya yang tidak sepaham bulan kena jangan lagi turun, rasa kada nyaman tuh jangan, memang bukan ahlinya. Ulun kada meremehkan syariat, ulun meluruskan. Itu Sunan Kalijaga, Raden Said. Sunan Kalijaga kan namanya Raden Said, disuruh Sunan Bonang menunggui tongkat berapa tahun? Hampir 5 tahun. Kapan dia sholat? Nang alim nak membahas kapan dia sholat. Ayo, kapan dia sholat? Makanya sidina bujur-bujur dulu menata diri. Ulun minta jawaban pian sekarang. Pian kenal Tuhan dulu baru sholat, sholat dulu baru kenal, atau sembahyang kada bakal kenalan? Jawab sekarang. Ulun kada perlu merebut Palangkaraya ini, kada perlu ngalihin ada di Banjargin kada kawakan. Mestinya kita kenal dulu baru sholat. Pian sholat kenalnya kapan? Menunggu di kapan nih? Mati nangai. Nah ini yang jadi pertanyaan. Dengar semua, beritahu kepada guru-guru dan ulama syariat serta fikih, sholat bukan segalanya. Sholat bukan segalanya. Nyari sampai keluar. Sholat bukan segalanya. Tuhan segalanya. Tuhan segalanya. Sekali lagi, sholat bukan segalanya. Tuhan segalanya. Berapa banyak orang yang sholat celaka karena mengabaikan Tuhan? Jelas kan? Sholat bukan segalanya, Tuhan segalanya. Makanya kenal dulu baru sholat. Ngapain sholat? Nah, tapi kada apa-apa sambil sembahyang sambil mengenal supaya sempurna. Dikira pian sembahyang ini sudah Islam lah. Ulun bukan melecehkan, kita bicara tauhidul af'al. Kalau ulun cuma baca kitab, kita tidak tahu isi, tidak tahu.
Sholat tadi dulu jangan artikan dari takbir hingga salam, ada cara lain. Makanya itihin Nabi, tilik Nabi, contoh Nabi. Bagaimana cara Nabi sholat? Apa cuma dari takbir hingga salam? Tidak begitu. Nah sekarang ulun kembalikan Pak, ulun kembalikan. Jadi jangan lagi duduk nafsu memberamal. Karena kalau bagaimanapun, kalau nafsu ya setan. Setan yang sembahyang, siapa yang goda? Orangnya yang jadi setan. Siapa yang ngomong goda? Menurangnya yang jadi setan. Menurang itu jadi setan siapa? Setan pulang menggoda lah. Kadang-kadang mau sesama setan ada godaan lagi. Jadi ingatakan, tilik dulu, tilik benar-benar ini hakkah batal. Kalau nang hak diri batin, yakni ruh mendengar seruannya Allah, artinya ruh berkehendak dengan kehendaknya Allah, karena ruh adalah haknya Allah dan ruhnya sempurna jasad. Tetapi kalau duduk nafsu, jasad berkehendak dengan kehendak nafsu, karena pian nama mandang bama pian. Oleh karenanya seorang waliullah, mudahan dengan berkat baca manaqib Sidin Nitarus, berapa orang wali ulun bacakan, kita bisa hijrah nakai Sidin bersih. Siapa? Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri, seorang wali kutub. Aku jasim bertobat akan 3 hal. Bertobat akan 3 hal. Bertobat dari kesalahanku 1. Bertobat dari kelalaianku 2. Bertobat dari ketaatanku dan kebaikanku. Sampai-sampai Sidin nang taat, nang berbuat baik. Dulu Sidin nang merasa taat, Sidin nang merasa baik. Aku jasim bertobat. Pian adalah bertobat nih itu. Setahun sekali bobrah dan bertobat. Bertobat dulu dari kebaikan dan ketaatan pian. Jangan lagi kita nang merasa taat, nang merasa berbuat baik. Tobat. Kapan itu pian tobati? Kalau bertobat dari kesalahan, dosa dan maksiat itu sering kita lakukan, betul? Adakah kita bertobat dari merasa, dari ketaatan kita dan kebaikan kita? Insapi mumpian bujur-bujur sadar nih ini nah, ulun yakin seyakin-yakinnya selamat. Karena dalilnya tadi ilaman atallaha biqalbin salim. Ini nang dipadahkan surga ma'rifat. Mun sudah pian dapat nang ini, di situ nangarnya ru'yatullah, melihat Allah melalui af'al gawian Tuhan yang ada pada diri, pada makhluk dan pada lainnya. Dengan maksudnya penyaksian batin, bukan mata yang 2 ini yang melihat, penyaksian batin. Walaupun batin melihat dengan 2 mata zahir, tetapi penglihatan ini adalah penyaksian batin. Kalau ini penyaksian batin, berarti Tuhan melihat gawiannya seorang. Masya Allah. Hendak turun rumah bacanya apa? Kemat lagi lah 5 menit. Hendak turun rumah bacanya apa? Aku asal nak turun kan kita membaca doa hendak turun lah. Bismillahi amantu billah. Itulah sadarlah nang kita kata. Sadar. Apa cuma sekedar mengambil sunnah? Oke, biar tertahan di situ. Apa cuma sekedar hafal bahwa itu doa mau turun rumah, doa mau meninggalkan rumah, doa mau keluar rumah? Oke. Tetapi biar tidak dapat apa-apa.
dengan nama Allah. Tubuh kita yang zahir, yakni yang namanya jasad, tubuh, awak, badan ini berasmakan, berkalimahkan Allah. Makanya Bismillahi. Jelaskan sebagai bukti aja. Alif, lam awal, lam akhir. Ya, nang sembahyang di masjid. Ada usaha. Kalau lalu dia akan tahu aja. Ini baru satu contoh. Kenapa pian tak turun Bismillah? Memang diri kita yang zahir ini berasmakan, bernamakan, berkalimahkan, berhurufkan Allah. Jelaskan. Bismillah. Sambungannya lagi. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Jangan cuma ngomong doang. Apa itu arti aku beriman kepada Allah? Aku ini kenyataan iman. Iman itu kenyataan zat nang bangaran Allah. Ulang-ulang. Amantu billah kan aku beriman kepada Allah. Aku ini kenyataan iman. Ini yang dipadarkan iman. Kalau pian mengerti diri pian yang zahir ini kenyataan iman, kenapa takut mati kada beriman? Sedangkan dia sudah nyata dan terjadi, hanya saja kita tidak kenal. Kenapa takut mati tidak beriman? Karena aku atau nyawa semua, antum semua, ini kenyataan sebenarnya iman. Iman itu adalah zat yang bernama Allah. Makanya bilang kata aku beriman kepada Allah. Jelaskan. Orang yang ketakutan mati, dia mendapatkan sekali